Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabarnya Mbak Yuli? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat selalu lah. Sampean gimana kabarnya? Ya, biasa, sehat. Harus lebih dari sehat lah. Tak rekam, Mbak ya, nanti tak umbul nenek YouTube boleh? Iya, nggak apa-apa. Pripon, sudah sampean gimana kemarin dari rumah sakit? Hasilnya apa ronsennya? Udah 2 kali nginep sih Mbak, tapi kata majikan sih katanya, aku kan kurang bahasa kan. Kata majikan sih nggak apa-apa, katanya cuma kedinginan aja gitu. Kepikiran sampean itu udah sekian lama nggak pulang, waktunya pulang. Nanti kalau udah di rumah di Indonesia pasti juga sehat walafiat, kumpul sama keluarga. Amin. Udah 5 tahun sih nggak pulang. Nah, tuh kan. Total udah berapa lama di Hong Kong? 14. Tuh kan. Majikan pertama 2 tahun. Majikan ini yang kedua ini 12 tahun, nanti tanggal 22 Maret ini finish. Pensiun, Mbak, pensiun. Udah capek badannya. Pensiun. Iya, mau pensiun sih Mbak. Ya itu, aku kan mau nanya gitu kan. Aku kan di sini kan udah kontrak ke-6 ya. Kontrak ke-6 nanti finish tanggal 22, pisahnya itu tanggal 22 bulan ini, Maret ini kan. Tapi kan kemarin bulan 1 kemarin kan aku kan udah tanda tangan kontrak baru. Bulan 1 kemarin, 2023. Iya. Tapi sebelum bulan 1, sebelum tanda tangan kontrak baru itu kan aku kan ngomong sama majikan. Aku ngomong sama dia, aku bilang, aku kan gitu, nanti bulan 3 itu aku kan finish gitu, kamu mau kasih uang long service enggak gitu kan. Terus dia bilang enggak katanya. Terus kan aku tanya, ya sedikit pun gitu, masa gitu nggak kasih gitu, berapa ribu kayak gitu kan. Dia bilang enggak katanya gitu. Ya udahlah gitu kan. Nah terus udah beberapa hari kemudian itu aku kan WA dia. Kan dia kan gak serumah sama aku kan. WA dia, aku bilang gitu, aku mau cari majikan lagi gitu kalau finish kontrak gitu. Kalau kamu nggak kasih uang 5.000 gitu, maksudnya uang jajan gitu kan. Pesangon. Gitu. Iya, aku mau cari majikan lagi gitu. Lagian gitu, kamu itu kalau ngambil pembantu baru gitu lebih mahal bayarnya gitu, hampir 20 ribuan. Aku kan bilang gitu. Terus? Nah terus dia bilang, ya dia kan langsung telepon aku kan. Kamu katanya minta duit, katanya gini-gini, katanya gitu kan. Terus kan aku bilang, ya aku itu buat nyumbang beli obat gitu. Aku kan selama ini kan obatnya kan beli dari Indo gitu, dikirimin sama suami gitu kan. Gitu. Itu waktu itu kan aku belum masuk rumah sakit, Mbak Yul. Tapi majikan itu tahu kalau aku ada sakit gitu kan. Terus ya aku katanya nggak mau kasih duit katanya kalau buat beli obat di Indo, katanya mending kamu katanya berobat di sini katanya gitu kan. Nah terus kan aku kan alasan lagi gitu kan. Ya aku bukan buat beli obat aja gitu, aku sambil nyumbang saudara gitu. Kamu kan tahu gitu di Indo lagi ada musibah gitu kan, kena gempa gitu kan. Gitu, waktu itu kan ada gempa. Katanya emang katanya di Indo katanya rumahmu katanya kenapa katanya. Aku bilang ya itu gitu, kakakku gitu rumahnya ambruk gitu, suaminya meninggal kan, aku bilang gitu kan. Terus bilang, oh katanya ya udah katanya. Terus dia tutup telepon kan. Nah terus ketemuan belanja gitu kan. Ketemuan terus dia ngasih 5.000 kan di amplop kan. Nggak tahu kan bahasa apa kan, mungkin aku pikir kan dia kan menyumbang gempa itu kan. Kayak gitu. Nah terus udah ngasih uang itu, seminggu kemudian aku disuruh ke agent sama majikan, suruh tanda tangan kontrak baru gitu. Gitu. Nah terus kan yang aku khawatirkan itu kan, ini kan aku kan tanggal 22 ini kan finish kontrak yang tanggal 2 bulan ini. Terus tanggal 30-nya itu setelah majikan ngasih gaji, ngasih hak-hakku kan, tanggal 30-nya itu kan selang 1 minggu kan. Aku itu mau notis Mbak Yul. Terus maksud aku itu takut majikan itu nuntut aku gitu, yang uang 5.000 itu. Waktu itu kan pertama aku mintanya kan, kalau kamu mau ngasih aku 5.000 aku mau nambah kontrak gitu. Terus itu dia nuntut, enggak ya Mbak Yul.
Enggak, waktu terima uang 5.000 itu apa yang ditulis dan sampean yang tanda tangan itu apa? Saya kan nggak tahu itu. Nggak ada yang tanda tangan, cuman ada aku itu waktu itu chat gitu kan, WA gitu kan, itu aku mau nambah kontrak gitu, kalau kamu kasih uang 5.000 itu udah gitu, itu aja sih. Tapi Tapi kan sampean sudah ujung-ujungnya kan masalah gempa-gempa itu, terus dia ngasih uang amplop itu kan nggak ada perjanjian, nggak ada apa, cuman ngasih aja gitu udah. Berarti nggak ada tulisan apapun. Nggak ada, cuman takutnya dia kan ada chatnya aku di WA itu loh Mbak. Aku bilang aku mau nambah kontrak asal kamu kasih 5.000 gitu. Maksudnya aku takutnya dia itu apa, moto itu chatnya aku itu begitu. Mempermasalahkan itu. Gitu. Oh, mempermasalahkan itu yang sampean takutkan. Iya, takutnya ditutup. Ya udahlah, kalau kamu cuman notis kan nambah cuman 1 bulan kan. Mana gitu uang yang 5.000-nya, takutnya gitu. Aku kan nanti notis kan tanggal 30 ini Maret. Nanti tanggal 30 bulan 4 aku pulang gitu. Ya bertahan lagi untuk satu kontrak lagi nggak bisa ya? Enggak lah, aku kan Mbak Yul, sengaja kan aku kan ngambil uang bonus 5.000 itu kan, majikan aku kan Mbak Yul kan pelit. Kalau aku finish kontrak itu, kalau aku nggak pulang Indo itu $1 pun nggak ngasih gitu. Tapi ya jangan itu. Maksudnya kalau sampai sudah renew, jangan selepas renew 1 bulan terus sampai notice, nanti kesannya malah sampai nanti gimana, takut toh, takut di majikan minta uang balik 5.000 itu. Iya, takutnya di situ sih. Tapi aku kan nanti kalau alasan apa-apa kan mungkin kan majikan kan juga mempertimbangkan kan, karena aku kan di sini kan udah lama, mungkin udah mau pensiun kan, udah bosan kerja kan mungkin. Gimana ya Mbak Yuli, itu dituntut enggak ya? Sebenarnya kalau masalah tuntut menuntut itu nggak ada istilah seperti itu tuh, nggak ada kayak gitu kan. Cuma istilahnya kan kesannya itu kayak sampean endingnya di terakhir kerja itu kok habis ngasih, katanya mau nambah, minta uang 5.000 untuk biaya yang di rumah, tapi sudah dikasih kok cuma 1 bulan kayak gitu kan. Kadang kan menjadi bahan pembicaraan majikan, para majikan kayak gitu loh. Nggak ada kalau masalah sampai cuma takut tuntut menuntut itu, nggak ada istilah tuntut menuntut itu, nggak ada. Masalah nambah kontrak tidak, atau sampean mau ngebreak notice atau interminute itu bebas, siapapun boleh, majikan boleh, pembantu juga boleh kayak gitu kan. Cuma kesannya itu aja sih, di terakhir pengabdian sampai memberikan kesan yang kurang menyenangkan kayak gitu. Terkecuali kalau sampai kemarin finish kontrak selesai, nggak ada masalah, rekodnya bagus kayak gitu kan. Nah ini habis minta uang 5.000, terus habis itu nambah baru 1 bulan, sampainya notice, padahal udah kerja lama. Yang lamanya itu udah ketutup dengan 1 poin sampean gara-gara selepas dikasih uang 5.000 terus sampai notice, itu aja sih. Tuh. Iya sih Mbak Yu. Ya aku sih terserah kan, mau rekodnya jelek mau enggak, orang aku kan enggak bakal kesini lagi gitu. Aku kan mau pensiun gitu Mbak. Tapi kan aku kan apa maksudnya kan, ya dapat uang 5.000 itu kan aku kan jelas nambah kontrak, walaupun 2 bulan jalan kan. Kalau tanggal 30 notis ke tanggal 30 depannya lagi kan berarti aku udah 1 bulan lebih nambah kontraknya gitu kan. Yang jelas kan aku kan udah nambah kontrak mah gitu kan. Nggak ada masalah. Ya aku kemarin iya kemarin juga aku telepon agent gitu kan. Kata agent ya, katanya aku nggak tahu, katanya majikan kalau mau menuntut kan katanya, ya itu katanya terserah kamu berdua, katanya aku nggak ikut campur, katanya gitu kan, kata agent gitu. Tapi katanya kalau kamu nggak ada apa tanda tangan apa gitu kan, katanya nggak, majikan nggak bisa menuntut katanya. Tapi aku katanya nggak tahu, katanya gitu, ada agent bilang begitu. Paling majikan juga marah-marah, ngomel-ngomel gitu aja sih. Tapi kalau tuntut menuntut itu juga nggak ada lah kayak gitu. Itu yang Mbak Yuli, aku alasannya gimana ya notis gitu ya, yang tepat itu gimana ya? Bilang aja, ya intinya kalau sampean mau pulang ya bilang aja, keluarga menyuruh saya pulang, kondisinya ada ini kayak gitu loh. Punya anak enggak? Kalau ya. Kalau punya ya punya sih. Anaknya istilahnya suruh saya minta pulang,
harus begini kayak gitu kan. Jadi lihat kondisi keluarga sampean itu yang bisa untuk dibuat alasan itu apa, kayak gitu aja, nggak ada masalah. Karena toh sampean Yang kuat juga alasannya ya. toh juga sampean pulang toh, nggak cari majikan lagi kan? Enggak, mau pensiun ya, kalau mau cari majikan lagi aku di sini lebih enak, lebih nyaman. Jaga nenek satu ya? Ah? Jaga nenek satu? Iya, nenek masih sehat. Oh. Ya itu kata izin, katanya nggak dapat long service, katanya kalau majikan nggak ngeluarin. Ya aku ya bertahan gitu. Gimana kata izin, katanya kalau majikannya mati, katanya baru katanya dapat long service. Terus aku ngobatin, buru-buru mati, sakit aja enggak majikan aku si lampir itu kan. Sehat aja, nggak diapa-apain Mbak Yul. Dia kalau ngompol, kalau pakai sepatu ya dia sendiri pakai sepatu, nggak pernah gitu minta-minta gini, enggak. Cuman aku ngasih sarapan aja sama makan siang, makan malam, udah gitu-gitu aja. Oh, cuma nenek doang, satu orang. Ya ada sih si Grandong itu gitu kan, anak bungsunya gitu kan. Dia juga bisu, bukan bisu sih, dia nggak pernah komen, nggak pernah ngomong sama aku itu. Ya dikasih sarapan, ya udah, masakan enak nggak enak dia diem aja. Oh, gitu. Dia di kamar aja main game gitu Mbak Yuli. Kalau apa maksudnya, kalau makan siang diketuk pintunya suruh makan, ya udah makan, habis makan ya udah masuk kamar lagi. Malamnya begitu, makan malam masuk kamar lagi, udah gitu-gitu aja. Oh begitu, oke. Oh, bertahan makannya kerasan ya. Padahal bahasa nggak Iya pinter kerasa. sadar. Ini juga kan ya sayang juga sih, mau pensiun kan, kerjaan enak kan, orang-orang kan ada yang susah, makanan aku cukup. Majikan itu kalau soal duit itu dia emang pelit gitu, tapi kalau soal makanan dia itu stok itu udah gitu, terserah mau habis mau apa gitu, dia nggak pernah komen gitu. Ya waktunya sampean ini udah terlalu lama di Hong Kong, jadi rasa jenuhnya itu sudah mulai menjamur. Nek uteke sampean di otaknya itu sudah menjamur. Jadi ya sudah mulai saatnya untuk refresh pulang ke Indonesia kayak gitu, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, jadi wajar karena sampai sudah sekian lama kerjaannya itu aja, jadi boring kayak gitu loh, bosen kayak gitu loh. Iya. Jadi uang kan nggak bisa membeli kebahagiaan dalam kehidupan kayak gitu. Saatnya pulang ya pulang, nggak apa-apa kayak gitu, refresh. Nanti mudah-mudahan sampean punya kebahagiaan di rumah, rezeki lancar di Indonesia kayak gitu kan. Amin, amin. Yang penting kan kita bisa menikmati kayak gitu. Sekian lama sudah di Hong Kong. Iya. Aku sih dari umur 20 ke luar negeri sampai sekarang udah 40 tahun di luar negeri. 20 tahun. Berarti nyawanya separuhnya itu di luar negeri ya? Separuh abad. Separuh abad di luar negeri. Perjuangan. Jadi majikan nggak bakal nuntut ya Mbak Yul. Maksud aku itu nggak bisa nuntut ke polisi atau ke kedutaan, ke apa namanya itu kan, enggak kan, karena kan nggak ada bukti kan. Yang aku takutkan itu kan ada WA-nya gitu loh Mbak, yang aku minta, aku mau nambah gitu, kalau kamu kasih uang 5.000 kan, tapi kan di situ kan nggak harus nambah 2 tahun kan, yang penting kan nambah kan. Betul. Yang penting kan sama sudah tanda tangan dan visa baru sudah keluar, sudah nambah, walaupun itu entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting kan sudah nambah kayak gitu kan. Cuma kontrak 2 tahun sih. Tapi kalau ada insiden menginginkan keluarganya yang di Indonesia untuk sampean harus pulang, ya mau nggak mau, kalau memang kesepakatan sampean harus pulang ya notice kayak gitu kan. Gitu aja, nggak ada masalah Mbak. Tenang, santai. Semakin sampean bikin ruwet hal-hal yang seperti itu gara-gara uang 5.000, nanti malah bikin endingnya itu sampai malah bikin sama majikan itu agak kurang enak kayak gitu loh. Ya udah, mudah-mudahan pokoknya dalam hati diniatkan aja, ya udah mudah-mudahan lah ini aku keluar majikan nerima kayak gitu aja wis. Dibuat sebaik mungkin kayak gitu. Daripada sampai nanti khawatir yang enggak malah kejadian, malah repot nanti. Yang penting kan sampean enggak ada tuntut menuntut, enggak ada. Istilah kata tuntut menuntut tuh enggak ada. Mau membatalkan kontrak, mau meng-cancel, mau notice, mau nge-break, itu nggak ada tuntutan majikan untuk mewajibkan kamu harus finish kontrak dulu baru pulang, nggak ada. Iya sih. Tapi kan Mbak Yul itu kan, aku kan kontrak lama itu kan tanggal 22 pisahnya itu kan bulan ini kan. Terus kalau aku notisnya tanggal 30 kan berarti pisah baru kan udah jalan kan, udah turun kan, udah jalan kontrak baru kan. Lah visanya sama sudah nerima apa belum visanya? Aku seumur hidup nggak pernah.
pokoknya kalau udah tanda tangan kontrak baru itu ya udah gitu, nggak ada kabar gitu. Udah pokoknya tanda tangan kontrak baru sambil medical udah gitu-gitu aja gitu. Aku aja gitu yang 10 tahun itu kalau menerima gaji itu nggak pernah tanda tangan. Gitu, oke. Jadi nanti tanyain sama agent aja kayak gitu kan. Visaku udah keluar belum yang baru kayak gitu. Nanti kalau visanya udah keluar baru sampean kasih notis kayak gitu aja. Biar nanti nggak tambah. Emang kalau tanggal 30 notisnya itu emang visanya belum keluar gitu Mbak Yu? Ya kita nggak tahu agentnya udah proses apa belum. Jadi aku harus telepon agent lagi gitu. Iya. Aduh. Dong. Iya. Emang sekarang bisa gitu apa maksudnya nambah kontrak terus visanya belum turun gitu, masih kerja di majikan di rumah bisa gitu? Bisa. Nggak apa-apa gitu? Nambah, nggak apa-apa. Kan cuma melanjutkan kontrak. Nggak ada masalah, bisa. Terkecuali kalau ganti jadi majikan, finish kontrak. Kalau aku notis visa barunya belum turun jadi bermasalah, jadi harus telepon agent dulu ya Mbak? Iyalah, takutnya nanti uang 5.000 sampai ditarik, kan kamu nggak jadi nambah, visamu kan belum turun kayak gitu, dibatalin. Iya, ya udah nanti aku telepon agent lah kalau mau notis gitu. Pastikan dulu visanya udah keluar, baru sampai kasih notis kayak gitu ya, daripada nanti sampai endingnya malah. Bentar Mbak, visanya itu apa datangnya itu kemana sih, ke agent apa kemana sih Mbak Yu? Ke agent lah, kalau yang ngurus agent itu ya ke agent. Gitu ya? Iya. Tapi paspor sama data-data gede itu aku nggak pernah pegang, majikan terus yang pegang, aku nggak pernah pegang. Nggak ada masalah kalau sampean mengizinkan. Kalau sampean nggak mengizinkan ya boleh diminta dipegang sendiri gitu, nggak apa-apa. Kalau iya sih, malas juga megang-megang data, ya biarin aja lah sama majikan dah, bodo amat dah. Yang penting tiap bulan terima duit ya, terima gaji ya. Iya. Gitu. Beneran sih rugi juga gitu kan, mau pensiun kerjaan di sini enak, gaji kan maksudnya kan ya gaji kan ya sekian juta kan, kalau di Indo kan susah nyari duit kan. Tapi dipikir-pikir alah duit nggak ada ujungnya lah gitu kan. Ya udahlah berhenti aja dah. Intinya sampean itu udah capek di Hong Kong itu. Iya udah capek, udah mau hidup normal, mau apa produk anak, mau bikin anak yang banyak udah. Itu yang banyak biar nanti tambah sampean bergairah lagi. Kalau udah kayak gini jagain orang tua, tiap hari sama orang tua, kayak gitu kan jadi bosen, hari-harinya itu bosen, nggak ada sesuatu hal yang baru kayak gitu loh. Makanya walaupun pekerjaan enak, gajinya lancar, tapi hati kita itu nggak nyaman, nggak tenang kayak gitu loh. Karena kita memang udah lelah bekerja, itu udah lelah, capek kayak gitu. Iya sih, apalagi kan aku kan Mbak Yul mesti lampir kalau habis sarapan gitu kan, udah jentul aja di sofa gitu kan. Udah gitu makan siang, habis makan siang jentul lagi di sofa ngeliat TV gitu. Akunya duduk aja di kamarnya sendiri gitu kan, ngeliat YouTube, lampirnya ngeliat TV, akunya ngeliat YouTube, si grandongnya main game, ya udah gitu. Bertahun-tahun gitu-gitu aja. Jadi ada mainannya semua 3 orang ini gitu. Jentul. Bener kan? Jadi aku 14 tahun nggak bisa bahasa Mbak Yul karena ya udah ngeliatin YouTube aja hari-harinya gitu kan. Nonton saya ya, tiap hari komen ya. Pokoknya ya udah, makasih ya Mbak Yul. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan di penghujung pamitan sama majikan nggak marah, terus bisa saling legowo. Jadi biar sampean pulang itu biar nggak punya beban, tenang kayak gitu ya. Iya. Semangat selalu loh Mbak ya. Makasih ya Mbak Yul. Siap. Oke, matur suwun sangat atas teleponnya yuk. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kalau udah capek lelah jawabannya ya tinggal kita ngecasnya pulang ke Indonesia supaya refresh lagi. Majikan enak itu kadang belum tentu kita menikmati. Gaji lancar, kadang juga kita bisa masih ada yang kurang. Karena apa? Sekian lama bekerja, capek, lelah, wis. Jawabannya ya pulang ke Indonesia. Ya kalau mau pensiun ya mudah-mudahan bisa ngumpul sama keluarga di sisa umurnya itu, bisa menikmati kebahagiaan karena sudah separuh umurnya itu udah di luar negeri. Semangat aja untuk teman-teman semuanya, baik yang di Hong Kong ataupun sudah yang sudah pensiun ya. Mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat selalu. Sun sangat dan see you in the next video. Bye bye.